Nah, itu belum ke arah interior dong berarti Iya, ya? belum. Jadi setelah kita keterima ITB itu kita tahun pertama 2 semester itu kita ada namanya tahap persiapan Apa sih? bersama. Jadi awal semester tuh biasanya di ini dasar dulu, pengetahuan dasar soal misalnya kita desain interior. Nama mata kuliahnya tuh desain interior 1 sampai 5. Mata Kita survei dulu gimana kondisi masyarakat di sekitar situ, apa yang bisa, problem yang bisa kita ambil supaya mereka tuh kehidupannya tuh lebih baik gitu setelah kita ngerancang public space itu gitu. Gimana sih bisa tertarik ikut sayembara desain? Rasa apa sih, penasaran kalian tertarik buat itu tuh apa sih? Oke, mungkin sebelum sayembara ini tuh kita bertiga belum pernah kebetulan ikut lomba. Sama sekali. Sama sekali belum pernah ikut. Jadi tuh kita sebenarnya penasaran gitu, desain kita kan selama ini dilihatnya sama dosen dan teman-teman aja gitu. Iya, iya. Gimana di mata orang lain tuh gimana sih sebenarnya desain kita gitu. Jadi kita penasaran dan mulai dari situ si Dini kebetulan ngabarin kalau dia dapat info nih, Artroom lagi ada sayembara. Sorry, Dini itu berarti yang Rizky. Rizky Vita Dini. Oke. Dari situ dia ngajak lah ngebentuk tim kita waktu itu. Cuma waktu itu kayak maju mundur karena kita juga lagi sibuk magang gitu, dan domisilinya juga jauh-jauh. Iya loh, kalau kan mungkin teman-teman yang baru nonton ya konten-konten kita, Artroom itu ada di Alam Sutra, tepatnya ada di Tangerang Selatan. Namun kita punya acara ini waktu itu lagi di apartemen Tokyo Riverside yang ada di Pantai Indah Kapuk 2 gitu. Jadi effort mereka dari Bandung gitu, dan mereka bukan asli Bandung, dari tadi awal ya udah dijelasin, mereka bukan asli Bandung, rela kuliah jauh-jauh gitu ya, dari Jawa Tengah gitu, ada yang dari macam-macam daerah gitu ya, kuliah di Bandung dan masih mau keluar kota lagi untuk ikut sayembara ini. Itu plus banget sih, maksudnya kalian mengasahnya itu nggak main-main gitu ya. Dan ternyata ya alhamdulillah kalian mendapatkan juara favorit gitu ya, jauh-jauh membawa hasil gitu kan. Jadi ya bisa dibilang ya teman-temannya juga dengan senang menjalaninya, terus juga kalian berhasil, dan akhirnya apa yang udah kalian pelajari tadi itu dari DI 1 sampai DI 5 itu tersalurkan, dan kalian mendapatkan hasilnya gitu kan. Kalau persiapan desain Vidi nih untuk ikut sayembara ini berapa lama sih? Kurang lebih 1 bulan sih Kak. Ya 1 bulan sebelum presentasi gitu. 1 bulan. 1 bulan sebelum pengumpulan deh, sorry. 1 bulan sebelum pengumpulan. Berarti kan kita ngeblas itu di bulan-bulan Agustus ya, acara September 22 akhir September, 22 September untuk final acaranya ya, puncak acaranya. Cuma kan kita ngeblas di Agustus, berarti kalian registrasi, lewat lolos registrasi, terus kalian langsung tuh ya dapat gambar Dena itu langsung ya kalian mulai langsung kerjain ya. Via Zoom gitu kita. Oke, berarti waktunya ya dimanfaatin dengan baik ya, berarti ya dengan teman-teman. Soalnya kan kalian bertiga juga kan, mungkin ya waktu sebulan sih sebenarnya untuk ngedesain nggak lama juga, nggak cepet juga gitu. Ditambahkan karena mereka sendiri magang ya, lagi internship gitu kan. Nah mungkin biar teman-teman kalian juga tahu nih, mungkin kilas saja kali ya desain kalian ini ke arah mana sih gitu kan. Mungkin ya konsep kita kan dari mungkin teman-teman bisa sambil lihat nih ya di konten-konten kita yang lain dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Sayembara desain ini kita mengusung konsep Japandi estetik gitu ya, ke arah Japan dan Skandinavian gitu. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman sih ya, banyak yang ibaratnya memodifikasi dan mereka mengembangkan desain-desainnya mereka dan mempunyai tema-tema lain yang baru yang mereka kembangkan gitu ya. Mungkin dari teman-teman ITB nih, dari Vidi dan teman-teman ada pengembangan juga nggak sih, atau mungkin kalian ya mengikuti aja gitu kan tema yang diambil dari itu. Mungkin boleh dijelasin. Jadi kita itu awalnya breakdownnya kita riset dulu tentang Japandi ini, terus kita ngebagi jadi 3 keyword. 3 keyword utama itu clean, compact, sama tranquil. Jadi kalau clean itu gimana kita cari desain yang bisa
easy to clean, simple, terus kayak bersih, kayak less dekoratif gitu lah. Terus untuk yang compact ini lebih ke space saving dan juga gimana caranya kita memaksimalkan ruang tuh sampai nggak ada sudut yang mati gitu. Sebaik-baiknya memanfaatkan ruang untuk kebutuhan storage dan kebutuhan lainnya. Terus untuk Tranquil ini lebih ke suasananya, jadi kita pengen ngebawa suasana yang santai, suasana yang hangat kayak gitu dengan menghadirkan material dan warna-warna yang natural kayak gitu kan. Berarti itu ya nggak jauh dari desain Jepang yang diterapkan ya, karena kan Jepang sendiri tadi ya clean otomatis. Orang Indonesia siapa sih yang nggak tahu Jepang itu terkenal bersih gitu kan, dan itu mereka terapkan gitu kan dengan materialnya, terus juga compact itu juga sama ya. Kalau kita mungkin teman-teman yang lihat-lihat film-film tentang Jepang gitu atau kartun Jepang gitu kan, kalian tahu banyak banget furnitur yang compact gitu kan, sudut-sudutnya semua dimanfaatin gitu ya. Itu pun juga gitu. Mungkin nanti kita coba tayangin juga kali ya hasil karya dari teman-teman gitu kan. Kita mohon izin nanti kita tayangin biar teman-teman kebayang gitu ya. Terus jadi dari tadi Tranquil itu gimana? Tranquil itu lebih ke suasananya Kak, suasana hangat. Oh iya, suasananya ya, berarti lebih vibe-nya aja ya, vibe-nya. Oke. Karena mungkin ya kalau untuk teman-teman desain udah paham nih vibe-nya ruangan itu kan, kita konsep dark gitu kan, mengarah kemana. Mungkin kalau yang kita tinggal di Asia gitu harus kayak gimana, beda dengan yang vibe di Eropa. Mungkin di desain Eropa itu pengaruh juga, vibe-nya itu bisa dari warna ya tadi ya, material gitu. Jadi semuanya terkumpul nih ya di dalam desain dan konsep yang dipakai di sini gitu kan. Mungkin kalau dalam mendesain itu kan ada nih teman-teman yang menemukan suatu masalah ibaratnya gitu kan, dari cara mereka menggambarnya. Mungkin dari tadi yang kayak compact gitu kan, nggak semua orang mendesain itu bisa dengan cara tata-tata yang compact gitu kan. Atau mungkin dari warna yang nggak biasa dicombine dengan warna yang kontras dengan warna yang gelap, mereka harus combine. Itu kan menjadi masalah tersendiri untuk desainernya. Nah, dari teman-teman ITB, mungkin dari teman-teman Vidi dengan Ana dan Rizky itu gimana sih? Ada nggak sih masalahnya gitu? Jadi yang jadi main concern kita itu yang pertama adalah keterbatasan ruang. Jadi space ya. Iya, space. Jadi bagaimana kita tuh bisa memanfaatkan ruang supaya daya gunanya tuh lebih maksimal gitu. Jadi kita mengeluarkan 3 konsep furnitur. Yang pertama itu space saving furnitur, hidden furnitur, sama hidden storage. Kalau yang space saving furnitur itu kita ngerancang ada bed yang bisa dilipat gitu saat nggak digunakan. Jadi bednya bisa dilipat dan ruangnya bisa lebih luas gitu, bisa digunakan dengan hal yang lain gitu, buat makan misalnya, buat mengerjakan tugas, buat ya segala macam, bisa buat hobi juga dan segala macam. Ibaratnya all in one, ibaratnya ya satu tempat tapi bisa beberapa kegiatan ya. Betul. Oke, lanjut. Untuk yang kedua itu hidden storage. Kalau hidden storage itu kita menyimpannya ada di bawah kasur misal, kayak misalnya kita naikkan levelingnya, terus levelingnya itu bisa dibuat storage juga Kak gitu. Tapi yang tersembunyi gitu, jadi orang-orang di luar rumah ya kadang nggak notice kalau ternyata ini tuh bisa dibuat storage loh ternyata gitu. Jadi kelihatannya clean gitu. Kamuflase lah ya kalau ini misalkan kayak misalnya kita duduk di bawah sofa, ternyata sofanya bisa dibuka. Itu kan lebih banyak ya. Terus yang ketiga mungkin? Yang ketiga itu hidden furniture. Hidden furniture tuh kita terapinnya ada di ruang santai. Jadi itu ada di dekat dapur. Waktu itu kita ngerancang ada meja coffee table gitu. Cuma saat nggak digunakan itu bisa disimpan ke rak TV di depannya gitu. Oh gitu ya. Jadi bisa jadi meja, bisa disimpan jadi rak gitu ya. Oke. Jadi rak gitu, bisa disimpan dengan rapi gitu. Kelihatannya jadi clean. Oke. Berarti dari 3 itu kalian terapin dan tiga-tiganya mewakili bisa dibilang mewakili dari Japandi itu gitu kan. Makanya teman-teman pengunjung gitu kan bisa melihat karya-karya teman-teman kalian ini dari TB ini
unik gitu kan, dan mungkin mewakili Jepang itu tadi sendiri ya, Japandinya sendiri gitu kan. Oke, kita lanjut mungkin ya. Dari kalian mendesain itu sampai kalian bisa menghasilkan karya, kalian bertiga ya terkhususnya, ternyata bisa sampai seperti ini. Nah, tips triknya gimana sih menjadi seorang desainer muda ini? Gimana gitu ya? Oke. Buat tipsnya sih sebenarnya desain suatu ruangan itu bukan tentang gimana caranya how it looks good doang gitu, tapi gimana caranya orang yang di dalam itu well-being-nya jadi lebih bagus juga gitu Pak. Jadi nggak semata-mata ini tuh cuma egonya dari desainer, tapi kita juga harus memperhatikan sama usernya juga gitu. Jadi banyak hal yang perlu kita pelajari, banyak hal yang perlu kita detailin juga soal user di tempat ini tuh seperti apa, gimana habitnya, gimana sebenarnya arah cahaya matahari juga diperhitungkan gitu Pak sebenarnya. Banyak faktor kan tadi kan, dari pengguna sama dari lingkungan gitu ya. Betul. Ada lagi itu ya paling ya. Kalau Kara boleh nambahin ya, mungkin kan teman-teman kan juga sebagai desainer itu kan melihat dari gimana ya, beberapa mata ya, karena kita sebagai desainer yang akan menggambarkan keinginan dari klien gitu. Jadi otomatis kita bener nggak boleh ego tadi ya, egonya nggak boleh dari kita, misalkan kita yang suka warna apa gitu kan, padahal klien ingin apa, tetapi kita terapkan pun juga nggak nyambung jadinya, jadi tabrak-tabrakan gitu. Kita harus ngurangin ego gitu ya, itu penting juga, karena mungkin berhubungan dengan faktor-faktor lainnya. Contohnya kayak tadi gitu kan, dengan udah ruangan sempit gitu, kita mau nerapin ego kita, belum lagi penghawaan udara, sirkulasi segala macem, jadi kayak harus dikurangin egonya gitu ya. Oke deh. Nah, terus itu pun juga sama, mungkin lebih ke arah kalian ya teman-teman yang mungkin masih mahasiswa juga, yang masih belajar gitu kan, mendesain itu juga gambaran ya. Kalau kalian nanti mau ujian gitu ya, UAS atau UTS, mungkin lebih ke arah dosen kali ya. Mungkin kan pasti ada dosen pembimbing gitu kan. Kalian bisa arah dosen itu mau kemana, dan kalian mungkin bisa mengembangkannya seperti apa. Jangan kayak mengikuti ego gitu kan. Itu ya 11-12 lah ya sama yang kalian ikutin di sayembara ini gitu ya, untuk mata perkuliahan kalian. Jadi tips trik untuk kalian mendapatkan nilai bagus juga itu salah satunya ya. Gila, keren banget ya bahasan kita kali ini ya. Oke. Kita sekarang lanjut nih untuk persiapan kalian dalam presentasi. Karena kan dari tadi kita ngomongin desain. Ternyata teman-teman yang mengikuti sayembara ini harus melalui tahap yang dimana kalian harus presentasiin karyanya ya. Dan jadi kita sudah mensounding ke teman-teman, apabila kalian lolos gitu ya menjadi finalis, kalian diwajibkan untuk mempresentasikan di venue yang kita tetapkan. Waktu itu kita ada di PIK 2 ya, Pantai Indah Kapuk 2, dan kalian alhamdulillahnya lolos dan kalian bersedia gitu ya. Kalian ada nggak sih persiapan khususnya dalam mempresentasikan desain gitu? Karena kan kalau untuk mempresentasikan itu butuh effort juga ya gitu kan. Mungkin ada nggak sih persiapan khususnya? Jadi kita di ITB itu juga ada namanya mata kuliah teknik presentasi. Jadi kita juga diajarin gimana cara presentasi yang bagus, gimana PPT ini bisa disusun sedemikian rupa tuh supaya informatif dan nggak terlalu banyak tulisan gitu. Jadi dari situ kita sebenarnya ngerevisi PPT-nya tuh juga agak PR gitu kan. Kita soalnya mau masukin sebanyak-banyaknya informasi dan poin-poin, cuma ya itu karena kita belajarnya waktu itu nggak boleh banyak tulisan, jadi supaya audiens tuh juga melihatnya tuh nggak capek gitu kan. Jadi kita meminimalisir tulisan dan juga layoutingnya yang lumayan rapi, dan waktu kita bicara tuh juga secukupnya saja dan nggak terlalu bertele-tele kayak gitu Kak. Jadi waktu itu proses latihannya tuh kita sempatnya via Zoom lagi, via online gitu ya ampun, kan. Iya, soalnya saya waktu itu ada kegiatan juga di Jakarta, jadi kita bisa lagi nih. Waduh. Bisa lagi, tapi kita sempet video call, gimana kita persiapannya, teksnya kayak gimana, kita ngebaginya bagiannya gimana, terus
sempatnya latihan tuh hamin berapa jam sebelum presentasi Ya briefing itu ampun. malah. Apa itu baru ketemu lagi? Enggak juga. Eh, 3 hari atau beberapa hari sebelumnya tuh sempat ketemu, cuma ya kita belum sempat latihan buat presentasi di panggungnya. Belum ketemu gitu. latihan. Ya Ya, ampun. gitu. Terus akhirnya ketemu gitu kan. Tapi ya emang tadi ya latihan lewat Zoom juga kan gimana ya, sama aja agak sulit tuh ya, apalagi mau bagi porsi-porsi untuk presentasinya gitu kan. Tapi ya disyukurinya ternyata ada tuh mata kuliahnya teknik presentasi tadi ya. Jadi berarti bukan memperbanyak tulisan, tetapi banyak gambar dong berarti ya. Gambarnya gambarnya itu ya mungkin karya-karyanya itu gitu ya. Gokil juga ya. Jadi kalau bisa dibilang persiapannya itu lumayan matang gitu ya, dari presentasinya pun difokuskan juga gitu kan, karena untuk mentarik daya tarik klien nanti gitu kan, gimana caranya biar bisa pakai jasa kita gitu ya. Kalau kita ada di real live gitu ya, di dunia nyatanya nanti mungkin seperti itu, karena penting juga sih benar. Kita punya desain bagus, kalau cara kita menyampaikannya nggak bagus juga jadi sayang ya, jadi setengah-setengah kan gitu kan. Oke. Berarti terjawab ya untuk sampai ke situ. Nah, kita mungkin agak beralih nih ya, dari tadi kita membahas sayembara. Mungkin kita mau tanya seputar industri interior yang ada di Indonesia nih. Mungkin kan kalian udah tahu gambarannya ya, sudah mungkin udah kenal dengan Arte, dan mungkin dari semester 1 sampai semester 8 kalian sudah mungkin ketemu dengan industri-industri interior lain di luar sana gitu kan. Ada nggak sih masukan atau gambaran kalian ya, terutama Vidi yang mungkin mewakili tentang industri interior nih, harapannya seperti apa sih dari kalian? Terus kalian ingin menjadi apa juga nih di industri interior? Karena kan kalian berada di dalam lingkungan itu dong, otomatis kan, karena kalian juga kan nanti lulus juga harus ke sana gitu kan, dan melestarikan budaya-budaya desain interior ini gitu kan. Mungkin ada gambaran khusus nggak sih untuk harapan ke depannya desain industri? Opini aku tentang industri desain interior di Indonesia itu beragam ya. Sebelum aku masuk interior tuh aku pikirnya interior tuh cuma kayak bangun rumah gitu, bangun tata rumah aja. Betul. Jadi setelah aku masuk dan aku kenal, ternyata industri desain interior di Indonesia itu syukurnya emang range-nya tuh luas banget. Ada yang visual merchandiser, ada yang set design, ada yang bahkan company itu ngedesainnya mereka punya ini sendiri gitu, keunikan sendiri. Misal mereka membawa kearifan lokal Indonesia gitu di dalam desain mereka gitu. Jadi kayak aku jadi interior, aku kan sebenarnya kurang serak sama kegiatan yang konstan gitu kan. Aku lebih suka yang eksploratif gitu. Tapi ternyata di industri desain interior tuh aku juga bisa nyobain banyak hal gitu, tentang set desain yang aku tertarik juga, visual merchandiser, desain office juga ada, desain rumah dengan kearifan lokal, macam-macam biro dan PT di Indonesia. Jadi aku berharapnya sih yaitu bisa nembus kancah global gitu ya, biar bisa industri desain interior Indonesia tuh juga semakin berkembang, semakin meluas, semakin ya dikenal oleh orang luar gitu, mancanegara ya. Jadi mulia sekali ya harapannya gitu kan untuk ke depan gitu kan. Karena tadi kita membagi nih antara pendapat orang awam, akhirnya kita terjun, terus kita bisa menilai gitu bahwa desain interior itu tidak sempit gitu ya. Kita bisa meluaskan, mungkin ya tadi mungkin udah dijelasin dari Vidi, karena juga sekarang apalagi sistem digital ya, persaingan makin luas gitu kan, kita bisa bertemu dengan desainer-desainer internasional gitu kan. Itu juga menjadi tantangan ya untuk desainer-desainer Indonesia. Makanya kita ya, terutama Arte Room, kepingin bekerja sama ya desainer-desainer muda lah gitu ya. Salah satunya pejuang-pejuang sayembara ini pun bisa kita apresiasi ya, patut diapresiasi, karena mungkin ya dari gambaran-gambaran teman-teman yang sudah pernah kita temui, salah satunya juga dari Vidi, effortnya tuh wow gitu loh gitu kan. Kalian dari jauh gitu kan, kuliah juga jauh gitu kan, di ITB, di Bandung, dan akhirnya ke ikut sayembara di Alam Sutra gitu kan. Itu kan effort yang harus juga jarak gitu ya. Dan itu pun ternyata kita dengar ceritanya hambatannya banyak ya, presentasinya juga terhalang waktu dengan timnya gitu kan. Jadi ya agak
sulit dan apresiasinya patut kita aplaus gitu ya. Oke, kita lanjut ke mungkin ada nggak inspirasi atau dari dosen, mungkin dari dosen sendiri kan dengan cara mereka mempresentasikan materi-materi gitu ya. Ada nggak sih dosen yang menginspirasi Vidi? Oke, jadi selama aku kuliah di sini selama 7 semester itu aku dosen pembimbingnya selalu beda-beda dan mereka juga sistem ngajarnya juga berbeda nih Kak. Ada yang fokusnya bukan fokus sih, mereka tuh lebih detail soal konstruksi misalnya. Jadi aku bisa dapet ilmu konstruksi mendetail tuh dari dosen yang ini gitu. Terus ada lagi yang referensinya tuh rencang luas banget. Mulai dari yang di Indonesia referensinya sampai ke luar negeri juga ada. Jadi aku kayak oh ternyata desain interior tuh nggak cuma mencakup kotak kecil ini aja ya, ternyata interior tuh bisa mencakup kayak misalnya tadi public space juga kayak begitu. Jadi aku tuh dapat referensi juga dari dosen. Jadi mereka tuh secara nggak langsung tuh apa ya, membuka mata gitu ya istilahnya. Buka mata aku soal interior desain tuh bukan cuma ngotak-ngatik rumah aja gitu. Ternyata kita tuh juga banyak concernnya, banyak tentang usernya, bagaimana rancangan ini tuh bisa sebaik-baiknya bermanfaat dengan orang sekitar maupun environment juga gitu. Jadi kayak gitu. Terus ada juga dosen yang nguliknya tuh konsepnya diulik banget gitu Kak. Jadi misalnya kita merancang suatu public space di tempat desa misalnya. Jadi gimana kita mengadaptasi desainnya ini tuh biar nggak terlalu mencolok di desa gitu loh Kak. Jadi bisa nyatu dengan lingkungan sekitarnya. Gimana bisa habitnya orang desa kan berbeda dengan kota. Jadi kita bisa belajar lebih jauh tentang itu. Jadi gitu sih Kak. Biasanya diajarnya lewat kasus-kasus tertentu dan juga lewat referensi gitu. Keren-keren, berarti bisa dibilang hampir ya beberapa dosen yang ada di mengajar di sini di ITB khususnya menjadi inspirasi khusus ya. Banyak faktor dari yang video udah sebutin, ternyata juga emang dosen-dosen ini apa ya namanya dosen ya, mempunyai atau pengajar lah ya, bisa dibilang pengajar itu mempunyai misi yang mulia kan mereka itu. Jadi Vidi sendiri banyak yang bisa dipetik dari mereka gitu ya. Mungkin ya untuk kedepannya mungkin Vidi bisa meneruskan gitu ya, siapa tahu ya di dosen gitu kan. kita pingin lah ya industri ini maju gitu ya, industri interior ya. Jadi gimana pun caranya dari segi-segi terkecil itu kita lihat gitu kan gitu ya. Oke. Berarti clear ya kalau untuk yang menginspirasi Vidi mungkin dengan teman-teman yang lain itu dari dosen sendiri juga ada gitu ya. Nah dari Vidi sendiri mungkin ya dan teman-teman kelompoknya, kira-kira bayangannya siap nggak sih untuk terjun ke dunia interior ini? Siap sih Kak, soalnya selama aku magang juga dan selama aku kuliah juga masih banyak pertanyaan yang sebenarnya nggak bisa terjawab karena aku masih mahasiswa, dan bisa terjawabnya nanti waktu aku terjun ke industri interior secara langsung. Secara langsung ya, karena magang sendiri kan cuma sebentar ya durasinya gitu kan, juga kalian masih sibuk kuliah saat itu ya, jadi ya benar harus terjun langsung ketika nanti nih. Jadi siap nggak siap, harus siap kalian untuk terjun ya. Mudah-mudahan sih lancar aja ya, ini selesai kuliahnya juga lancar, nanti lanjut siap terjun ke dunia industri interior gitu. Terus ada nggak sih kalian saran dan tips buat teman-teman nih mungkin yang belum selesai kuliahnya atau semesternya masih berapa lagi, masih nunggu gitu kan, dan mungkin terkhusus juga lebih ke sayembara kemarin, sayembara desain yang belum lolos gitu kan, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang mendaftar dan juga belum lolos. Ada nggak sih tips dan triknya untuk kalian bisa sampai lolos dan ya semangat dalam mendesain gitu ya, mendesain interior? Ada nggak sih tips triknya? Jadi yang pertama itu kita harus tahu kalau kita sebagai desainer itu merancang suatu hal tuh pasti kita punya karakteristik. Jadi nggak ada namanya desain yang jelek. Jadi menurut aku bukan desain yang jelek, tapi desain yang mungkin kurang cocok di suatu konsep gitu misalnya. Jadi aku sendiri pun misalnya aku nggak cocok nih di konsep
etnik kayak gitu. Aku bisanya mungkin di Japandi, di Skandinavian kayak gitu. Aku lebih cocok nih di konsep yang seperti itu. Jadi buat aku jangan capek buat belajar ya, walaupun kalian kalah ataupun misalnya mengulang kuliah gitu mungkin. Jadi menurut aku semua aspek mau dari lomba, sayembara, kuliah itu tuh bisa dipelajari suatu halnya, dan kalian maksimalin aja belajarnya, karena di interior tuh juga kita banyak hal yang harus kita pelajari, karena ini juga bukan buat kita sendiri tapi juga buat klien, user, dan perusahaan kita nanti. Setuju. Jadi kalau misalkan kalian masih belum berhasil, terus diasah aja gitu ya. Jadi kalian juga tetap bisa melihat sudah sampai mana sih level kita gitu kan. Karena justru kalau kita gagal itu menjadi tolak ukur untuk kita sendiri ya gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian harus mengulang, ya jalanin gitu ya gitu. Atau mungkin ikut sayembara juga gitu ya untuk mengasah kreativitas kalian, mengasah skill kalian gitu. Nah, oke. Terus kita lanjut nih untuk informasi sayembara ini gitu kan, karena kan kita nih di Alam Sutra ya, khususnya dari Art Room sendiri, kalian di Bandung gitu kan, base-nya di Bandung. Kalian tahu dari mana sih informasi ini bisa sampai ke ITB ini? Sebenarnya waktu itu aku pribadi lagi main di Pacific Place, yang waktu itu lagi HDII lagi menyelenggarakan bukan lomba sih, pameran. Oh, pameran. Iya, pameran dari company, banyak dari company, PT, semuanya karya-karya mereka dipamerin di situ. Jadi aku lihat, dan aku juga lihat juri-jurinya juga. Kebetulan dosen aku juga ada anggota HDI. Terus si Rizky ini ngirim kabar nih kalau Art Room lagi ngadain sayembara. Lumayan nih pengalamannya, dan juga jurinya juga dari HDI gitu. Jadi kita juga mau mengukur sejauh mana sih pembelajaran kita, desain kita itu bisa dinilai di mata juri gitu. Dan juga audiens, kita mau mengukur aja sih skill kita tuh sejauh apa. Keren, karena balik lagi ya, juri kita ada dari Ketua HDI Banten ya, khususnya gitu kan, daerah Banten. Juga ada Kaprodi Desain Interior di Universitas Pelita Harapan UPH, dan juga ada Principal Designer Art Room sendiri gitu, Bu Yeni Rares gitu kan. Jadi betul, kalau kalian mau mengasah atau kalian mau lihat level kalian di mana, ya benar, kita harus lihat tolak ukur dari yang profesional nih, dari mereka yang profesional dong gitu kan. Jadi kalian bisa tahu sampai mana. Untuk buat tips dan trik teman-teman juga begitu tuh, mungkin kalian kalau mau ikut-ikut sayembara, kita lihat dulu nih kapasitas sayembaranya, dan kalian juga harus tahu apa sih kayak apa nih persyaratan yang harus kalian siapin gitu ya, dari tadi soal jarak sampai ke materinya gitu kan, itu harus kalian pikirin matang-matang. Nah, itulah kita salutnya sama mereka nih dari ITB, dan akhirnya mendapat juga kesempatan dan menang gitu ya di juara favorit kategori 2 bedroom gitu ya. Nah, dari Vidi dan mungkin ya ngobrol dengan teman-teman gitu ya dari Rizky dan Ana, mungkin nggak sih kalau kita nih membuat event lagi, Art Room membuat event, memungkinkan nggak sih untuk kalian ikut lagi, ataupun kalau kalian pun udah lulus misalkan gitu ya, kalian wah event Art Room ada nih, kalian juga mau ikut partisipasi, mungkin kan? Mungkin sih. Sangat Karena, mungkin ya. Kebetulan Art Room juga adalah sayembara pertama kita gitu, jadi kayak pengalamannya boleh lagi nih dari Art Room gitu. Wow. Jadi ketagihan loh. Bener-bener pengalaman pertama ya ikut sayembara, terus kompetisi desain gitu kan, apalagi di bidang basic yang kita pegang gitu kan, yang kita sukai gitu kan, terus mendapat apresiasi yang baik juga gitu kan, jadi ketagihan. Jadi ketagihan ya. Terima kasih juga nih untuk teman-teman ITB udah ikut partisipasi, dan kalian juga mau join ya ke acara kita gitu kan. Kita berterima kasih sebanyak-banyaknya juga untuk Ibu Kaprodi ya. Kita titip salam untuk Bu Kaprodi, semoga perkuliahan di ITB lancar, juga kalian lulus dengan sempurna, dengan sukses gitu kan. Jadi kita bisa petik kesimpulan di hari ini,
untuk jadi desainer itu nggak mudah dan juga dijalanin juga sebenarnya nggak sulit gitu kan, asal kalian bisa mengikuti tips dan trik yang Vidi kasih tadi. Mungkin kalian jangan nyerah lah ya, bisa dibilang kalau kalian punya skills itu mungkin bukan di situ passion kalian, desain kalian, mungkin kalian bisa pindah ke desain yang lain, konsep yang lain. Jadi terus asah kemampuan kalian gitu kan. Juga ada sayembara seperti ini kalian ikutin gitu kan, karena banyak sih sebenarnya ya untuk lomba-lomba seperti ini gitu kan. Atau kalian mungkin dekat dengan HDI gitu kan, Himpunan Desain Interior Indonesia, di situ juga banyak gimana kita untuk secara individual untuk mengasah skill kita ya untuk ke sana. Dan kalian bisa juga join gitu kan, registrasi menjadi anggotanya HDI, itu juga ada nilai plusnya gitu ya sebagai desainer gitu kan. Balik lagi, kita juga makasih lagi sudah banyak yang kita serap nih dari Arterum tentang ilmu-ilmunya dari teman-teman ITB. Jadi juga kita berterima kasih juga gitu ya kepada kalian gitu. Semoga next kita bisa bertemu lagi. Juga salam buat teman-teman yang berhalangan hadir gitu kan, untuk Rizky dan Hana gitu kan. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu. Dan nanti kalian harus ikuti episode kita selanjutnya bersama teman kita Vidi di ITB. Kita akan keliling-keliling tur di kampus ITB ini. Terima kasih Vidi, sampai ketemu lagi. Kita mungkin sudah sampai di sini saja. Nanti mungkin next kita bertemu lagi di lain waktu. Makasih teman-teman, jangan lupa di-subscribe. Good Design, Improve Life. Dadah.